kita, tapi kalau kita memiliki nilai-nilai di dalam diri kita yang kuat, termasuk para siswa nantinya punya nilai-nilai karakter yang kuat, mudah-mudahan kita harapkan dimanapun nanti mereka berada, mereka akan tetap berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi mereka, nilai-nilai kejujuran mereka, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, itu yang kemudian kita harapkan berada inherent di dalam diri para siswa dan juga diri kita masing-masing untuk kita bawa kemanapun itu berada. Dan 3 strategi pemberantasan korupsi ini, baik penindakan supaya orang takut untuk korupsi, cegah supaya orang tidak bisa untuk korupsi atau susah gitu ya untuk melakukan korupsi, kemudian pendidikan supaya orang tidak mau korupsi, bagaimanapun kondisinya dia memang tidak tergoda gitu ya untuk melakukan korupsi. Semuanya dilakukan oleh pihak yang terkait dengan public participation, dengan peran serta masyarakat. Jadi penindakan itu tidak akan bisa efektif tanpa peran serta masyarakat karena memang sebagian besar kasus-kasus yang terungkap adalah bagian dari laporan masyarakat. Kemudian pencegahan juga tidak akan bisa berjalan dengan baik karena perbaikan sistem itu hanya bisa dilakukan dengan informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat, terutama dari pihak yang terkait erat dengan sistem yang ada. Kemudian pendidikan ini sangat-sangat memerlukan partisipasi dari para pendidik yang perannya sangat luar biasa seperti Bapak Ibu di sini. Dari jenjang dini, dasar, menengah, tinggi, sampai nanti kedinasan. Itu tidak ada. Artinya tanpa peran serta para pendidik, para tenaga pengajar, para stakeholder yang terkait dengan dunia pendidikan. Jadi peran Bapak Ibu ini adalah peran perubahan untuk generasi mendatang yang lebih baik dan mudah-mudahan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena mungkin Bapak Ibu juga tahu bagaimana kondisi korupsi di negara kita. Biasanya ranking korupsi dinilai dengan indeks persepsi korupsi yang membandingkan persepsi terjadinya korupsi antar negara-negara di dunia. Skalanya antara 0 sampai 100, 0 paling kecil, paling parah kondisinya, dan 100 paling bagus atau dipersepsikan negara yang bersih. Dan mungkin Bapak Ibu tahu berapa sebetulnya ranking dari negara kita. Jadi di antara 0 sampai 100 kita masih ada di posisi 38 Bapak Ibu. Jadi itulah skor kita, bahkan tidak sampai setengahnya. Masih sangat rendah, kalau dapat nilai ulangan dapat 38 itu kan masih mengenaskan sekali ya Bapak Ibu. Jadi itulah kondisi negara kita, PR-nya masih luar biasa. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa berkontribusi terhadap perbaikan kondisi di negara kita dengan peran kita masing-masing dan peran tenaga pendidik itu, peran pengajar itu sangat-sangat luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya dari jangka pendek, dalam sekian tahun ke depan nanti kita melihat anak didik kita sudah berada dalam posisi yang memegang kewenangan, kita lihat mereka memegang amanatnya dengan bertanggung jawab, itu sangat luar biasa sekali dari Bapak Ibu guru. Baik, selanjutnya kalau kita bicara lebih spesifik terkait dengan bagaimana pendidikan anti korupsi atau kita biasa bilang PRR dari daerah. Pada awalnya adalah sebuah komitmen nasional yang pada saat itu ditandatangani oleh Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Ristek Dikti, Mendagri, dan Gubernur KPK pada tahun 2018 pada sebuah rapat koordinasi nasional menyepakati beberapa hal terkait dengan komitmen pendidikan anti korupsi. Dari level nasional kemudian diturunkan ke regulasi pendidikan anti korupsi di daerah, di mana daerah-daerah mulai membuat mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ada regulasi dengan pendidikan anti korupsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, di sini saat ini terakhir kalau tidak salah sudah 71% daerah secara nasional baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang sudah memiliki regulasi terkait dengan pendidikan KAP dan pendidikan anti korupsi.
Namun demikian, regulasi saja tidak cukup. Regulasi saja mungkin hanya sebuah aturan di atas kertas tanpa implementasi tidak ada artinya. Maka kemudian selanjutnya regulasi itu menjadi sebuah implementasi dalam bentuk konkret, dalam bentuk nyata, dalam bentuk insersi pada mata pelajaran yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah payah meng-create satu mata pelajaran tertentu, bisa dengan mata pelajaran yang sudah ada, mata pelajaran existing. Mungkin Bapak Ibu mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di situ kita bisa masukkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai anti korupsi, atau mungkin agama juga sangat terkait erat. Kita bisa masukkan bagaimana membangun akhlak yang baik. Kemudian juga misalnya mata pelajaran eksakta sekalipun, IPA, matematika, atau kalau di SMA mungkin ada akuntansi, perhitungan-perhitungan keuangan, bagaimana membuat kolom debit dan kredit itu balance tanpa manipulasi, seperti itu ya. Jadi sebetulnya bisa kita selipkan dalam mata pelajaran yang ada, dan mudah-mudahan menjadi satu hal yang kemudian menjadi melekat di benak anak-anak kita. Kemudian ada juga yang membuat muatan lokal, ada juga yang dimasukkan dalam kurikulum diklat ASN di Pemda, itu ya. Jadi ada diklat-diklat, biasanya banyak juga yang sudah memasukkan sekitar 2 jam pelajaran misalnya terkait dengan anti korupsi atau pendidikan karakter. Nah, implementasi pendidikan di level sekolah inilah, di jejaring pendidikan inilah, menjadi ujung tombak kita dalam upaya-upaya strategi untuk pemberantasan korupsi dari sisi pendidikan. Dan tentu saja peran dari Bapak Ibu sekalian di sini menjadi sesuatu yang sangat vital, peran yang sangat penting dalam implementasikan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian selanjutnya kita coba lihat, ini mungkin tidak terlalu jelas terlihat, mungkin apalagi Bapak Ibu yang ada di ruangan agak jauh mungkin, tapi coba saya bacakan satu poin saja terkait dengan komitmen pendidikan karakter yang ditandatangani oleh 5 pihak yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian sepakat juga untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, baik untuk mendukung kembangnya integritas yang ideal dalam pendidikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan anti korupsi memang sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Ini sebetulnya adalah inti dari pendidikan anti korupsi. Kalau kita sudah mulai melakukan insersi dalam mata pelajaran, sudah mulai melakukan implementasi habituasi atau pembiasaan-pembiasaan di sekolah begitu, maka itu sudah merupakan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, Bapak Ibu, sebetulnya. Jadi karena pendidikan anti korupsi itu adalah kebiasaan sebetulnya yang dimulai dari hal-hal di sekitar kita yang kadang-kadang kita lihat sangat sederhana, tapi sesungguhnya sangat aplikatif dan bisa membangun karakter dari para siswa. Nah, kemudian kalau kita lihat mengapa penting pendidikan anti korupsi, karena Bapak Ibu pasti sudah sangat paham bahwa perilaku koruptif itu kadang-kadang dianggap biasa, marak di semua segi kehidupan dalam berbagai modus. Jadi kalau yang tidak pakai helm ini mungkin bukan kasus korupsi, bukan, tapi perilakunya yang koruptif, perilakunya yang melanggar peraturan, melanggar kedisiplinan gitu. Jadi
Mungkin kita bisa ingatkan untuk hal yang simpel saja murid-murid kalau misalnya ada yang pakai motor ya tidak menggunakan helm, mungkin kita bisa sampaikan bahwa sesungguhnya keselamatan itu tidak hanya bagian dari menaati peraturan, tapi itu adalah bagian dari upaya kita untuk keselamatan dalam berkendara. Jadi hal-hal yang menurut sebagian orang lazim biasa itu khawatirnya akan menumpuk-menumpuk dan ketika semakin dewasa memegang peranan atau jabatan, khawatirnya kalau melanggar itu dianggap biasa gitu. Jadi sudah tidak terasa lagi melanggarnya, sudah tidak terasa lagi ada penyimpangannya karena sudah biasa melakukannya. Kemudian ini juga ada kenapa pendidikan anti korupsi penting karena ada juga terjadi di lingkup pendidikan, misalnya terkait dengan penerbitan peserta didik. Sebetulnya tidak mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar ada di salah satu kampus yang menerima peserta didik dengan cara yang tidak benar gitu ya, dengan menitipkan uang atau menitipkan atas nama pejabat tertentu, itu juga hal-hal yang patut kita hindari gitu. Jadi sebuah sistem pendidikan kita upayakan bersih dari tindakan-tindakan koruptif karena supaya pendidikan itu sendiri berjalan dengan barokah gitu ya Bapak Ibu. Jadi semoga dari mulai awal pendidikannya juga sudah bersih pada saat nanti proses belajar mengajarnya sampai nanti kelulusan, mudah-mudahan juga bersih dari tindakan-tindakan yang koruptif. Kemudian ada juga korupsi dana bos di lingkungan pendidikan. Baru mungkin 1 atau 2 bulan lalu Satgas di direktorat kami mengunjungi satu sekolah yang di sekolahnya terjadi kasus penyimpangan dana bos. Kebetulan pada saat itu kepala sekolahnya digunakan untuk kepentingan pribadi, dan ketika ada guru yang protes begitu malah diserang gitu ya secara fisik dengan gengnya si kepala sekolah yang melakukan pelanggaran itu. Jadi waktu itu ada seperti itu, dan kita sama-sama prihatin dengan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan pendidikan, karena lingkungan pendidikan ini sebetulnya adalah tumpuan kita dalam membangun karakter anak-anak bangsa. Kemudian kita tentunya perlu membentuk budaya baru dengan cara yang berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan, dari mulai keluarga, sekolah, dan masyarakat, tentunya juga dengan sekolah sebagai lokomotif penggeraknya. Jadi budaya baru yang mungkin tidak perlu terlalu bombastis gitu atau luar biasa gitu, dari hal-hal kecil, dari mulai kedisiplinan yang kecil, dan kita tidak lupa memberi award atau penghargaan kepada anak-anak yang sudah berupaya sebisanya untuk membiasakan diri dengan karakter baik. Kadang-kadang anak itu tidak hanya spesial ketika dia nilainya bagus, ketika dia jadi bintang kelas, menjadi murid yang selalu mendapat nilai yang paling bagus, rapotnya selalu bagus, yang mengkilat gitu ya. Tapi juga kita perlu memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang mungkin biasa-biasa saja dari nilainya, tapi kok kelihatannya dia misalnya peduli pada temannya yang kesulitan misalnya. Dia ternyata tidak buang sampah sembarangan misalnya. Atau anak yang tidak selalu berusaha untuk disiplin, atau anak yang tidak pernah berbohong gitu ya, anak yang mungkin nilainya biasa-biasa saja tapi sesungguhnya dia memang nggak pernah mencontek, berusaha untuk selalu jujur misalnya seperti itu. Kita bisa memperhatikan anak-anak yang karakternya mulia seperti itu, dan kita memberikan sebuah nilai tidak hanya nilai pelajaran, nilai akademik, tapi juga nilai-nilai karakter yang perlu
dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya, yang perlu dihargai oleh Bapak Ibu gurunya. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari Bapak Ibu gurunya, mereka akan semakin mengembang karakter baiknya dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi karena sesungguhnya buat apa nilai yang bagus kalau diperoleh dengan cara yang tidak baik, misalnya seperti itu. Kita perlu menghargai anak-anak yang seperti ini dan mulai menunjukkan karakter kebaikannya, ya, dari hal-hal yang simple dan mulai menunjukkan bahwa sesuatu karakter yang bagus itu adalah hal yang baik yang kita perlu hargai loh. Pendidikan dan nilai akademik perlu bagus, perlu untuk dihargai dan didorong terus. Tapi untuk karakter-karakter yang bagus juga kita tidak boleh lupa. Kemudian hal-hal yang simpel seperti ini, anak-anak yang mencoba untuk membantu seseorang menyeberang jalan, gitu ya. Jadi hal-hal yang kepedulian yang menurut kita keren banget, gitu ya. Anak-anak ini mau peduli, gitu. Semua anak mungkin peduli dengan kesulitan orang lain di sekitar. Kemudian karena kenapa dari pendidikan itu sangat penting untuk mulai dibiasakan, karena logika anti korupsi itu tidak ada sesungguhnya koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor. Semua itu sudah dibiasakan dari kecil, mungkin secara tidak sadar. Mungkin secara tidak sadar oleh orang tua, lingkungan, bahkan sekolah. Orang tua yang mungkin secara tidak sadar menganggap lazim berbohong atau bahkan mungkin mencontohkan gitu ya. Kadang-kadang secara tidak sadar seperti itu dari kecil dan mungkin ketika sudah menjadi seseorang yang memegang jabatan tertentu, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang terkait nggak apa-apa lah melanggar ini gitu. Atau dia mungkin mulai membangun rasionalisasi. Misalnya nggak apa-apa lah menerima ini itu dari sumber yang tidak sah atau tidak diperbolehkan. Misalnya saya sudah bekerja keras sekian lama, atau gaji saya kurang memadai, gitu ya, atau kebutuhan saya sudah banyak gitu. Jadi gratifikasi atau menerima suap itu ya wajar aja lah gitu. Yang lain juga saya lihat ada seperti itu, jadi saya nggak itu agak susah ketika rasionalisasi itu mulai masuk ke dalam diri kita, apalagi ketika disumbang oleh faktor lain seperti pressure atau tekanan lingkungan ataupun opportunity atau kesempatan dalam sistem yang longgar itu akan semakin menjadi gitu ya. Itu adalah fraud triangle atau segitiga kecurangan ketika sudah berkumpul antara rasionalisasi atau pembenaran, kemudian opportunity atau sistem yang membuka kesempatan, kemudian pressure atau tekanan baik dari internal maupun eksternal. Internal itu misalnya gaya hidup, kemudian eksternal mungkin tekanan dari lingkungan sekitar yang permisif terhadap budaya korupsi, yang kemudian memaksa dia juga untuk melakukan hal yang sama. Itu menjadi satu pintu yang terbuka lebar untuk kemudian orang terjerumus dalam korupsi. Ya. Kemudian kalau dari sisi peran sekolah sendiri, dari sisi kepala sekolah, guru, orang tua, warga sekolah dewasa, itu kita harapkan menjadi teladan buat murid-muridnya. Kadang-kadang teladan menjadi hal yang terlupakan, tapi anak-anak melihat, mendengar, kemudian memasukkan dalam benak mereka bagaimana mereka orang dewasa bertindak. Kadang-kadang mereka diam saja, tapi sebetulnya mereka merekam. Mudah-mudahan para guru, kepala sekolah,
tua dan warga sekolah dewasa, saya yakin rekan-rekan di sini sudah mencoba menjadi teladan yang baik untuk para muridnya. Memang tidak ada orang yang bisa betul-betul sempurna, tapi setidaknya kita mencoba dalam kehidupan keseharian kita, karena anak-anak itu belajar dari kita tidak hanya dari ucapan kita atau dari buku pelajaran, tapi juga dari perbuatan kita. Bagaimana misalnya lingkungan kita juga menjadi lingkungan sekolah yang berintegritas dengan kebijakan-kebijakannya. Toleran, tidak mendiskriminasikan atau membeda-bedakan, atau kemudian melakukan perundungan bahkan terhadap teman yang berbeda agama, teman yang berbeda ras, berbeda suku, atau teman-teman yang memiliki kekurangan secara fisik. Mereka tetap peduli dan bersahabat. Kemudian di sekolah juga ada kebijakan anti contek, ada penegakan. Ada sekolah yang salah satu kami lihat ketika ada yang mencontek langsung memang sudah diberikan. Jadi anak-anak sudah paham, sudah diberikan sosialisasi bahwa mencontek itu tidak dibenarkan dan nanti akan ada sanksi. Ketika mencontek, sanksinya juga sudah disampaikan apa saja. Kalau salah satu sekolah yang kami lihat, dia langsung dikasih nilai 0 ketika ada anak yang sudah mencontek padahal sudah paham aturannya. Ada juga yang disuruh minta maaf kepada teman-temannya karena saya sudah mencontek seperti itu. Kemudian juga ada kebijakan anti gratifikasi, karena kita juga perlu berhati-hati terhadap pemberian perlakuan istimewa yang memiliki kepentingan terhadap kita. Khawatir nanti kita tidak objektif, khawatir nanti kita tidak fair memperlakukan satu sama lain. Kemudian anti perundungan mungkin sudah dibahas juga ya mungkin kemarin ya dari pembicara yang lain. Kemudian tidak diskriminasi, melakukan pembiasan praktik baik. Seperti beberapa sekolah misalnya hari Jumat seperti ini punya kegiatan Jumat berkah atau punya kegiatan semacam jimpitan gitu ya, mereka ngumpulin beras gitu, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan. Kemudian jadi itu sebetulnya merupakan pembiasaan di mana anak mulai peduli, mulai diasah kepeduliannya pada orang lain yang ternyata tidak semuanya mungkin seberuntung mereka. Kemudian pada yang terlambat nggak hanya muridnya saja yang diberi sanksi, tapi juga memberi contoh. Kalau misalnya Bapak atau Ibu terlambat, nggak apa-apa, ini juga diberi sanksi yang sama misalnya seperti itu. Kemudian lingkungan yang transparan dan akuntabel, misalnya dalam pengadaan, misalnya dalam pengelolaan dana bos, itu kita sudah memberikan pertanggungjawaban dan stakeholder semua bisa tahu apa yang kita lakukan. Kita melakukan apa yang kita janjikan dan orang bisa tahu apa yang kita lakukan. Dengan akuntabilitas yang kita bangun di sekolah. Konflik kepentingan mungkin Bapak Ibu sudah paham atau sudah pernah mendengar dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu sebetulnya adalah benturan gitu ya. Benturan karena kita sebagai manusia juga punya kepentingan, sebagai personal punya kepentingan, tapi sebagai pihak yang memiliki kewenangan, pihak yang berada dalam posisi melayani publik juga punya kepentingan untuk mengedepankan kepentingan publik yang kita layani. Jadi ketika itu terjadi benturan, kita harus memilih yang mana yang paling tepat begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau konflik kepentingan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa manage. Misalnya seperti ini, misalnya kita adalah kepala sekolah. Ada yang mungkin sedang membuka tenaga honorer misalnya, dan ternyata kita baru tahu kemudian itu saudara kita gitu ya, dan kemudian kita bisa memilih yang masih punya hubungan famili dengan kita, atau memilih orang yang
di luar itu, tapi kita lihat kompetensinya memang lebih bagus gitu. Kita mau antara konflik, kedekatan dengan objektivitas dan fairness, kita mau memilih yang mana, seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bisa, tapi kadang-kadang kita juga bisa menghindari dari awal. Kita udah sampaikan, misalnya ada yang memberikan hadiah, sering memberikan sesuatu, sebetulnya dia punya kepentingan, misalnya agar anaknya diistimewakan, misalnya seperti itu, kita bisa cegah dari awal, kita bisa tolong. Atau kemudian kita ada sekolah yang mungkin mewajibkan membeli buku tertentu di sekolahnya, tidak boleh membeli buku lain, tidak boleh membeli di luar sekolah, karena sebetulnya dia punya konflik kepentingan, mungkin penerbitnya memberikan diskon yang cukup lumayan gitu ya. Jadi ada konflik kadang-kadang antara kepentingan kita pribadi mungkin dengan kepentingan yang lebih luas dengan orang-orang yang kita layani. Nah, ini kita bisa manage, kita bisa atur ketika tidak bisa dihindari. Tapi ketika sudah bisa diantisipasi dari awal, sebaiknya kita antisipasi dari awal. Gitu ya, Bapak Ibu, karena bagaimanapun kita sebagai manusia, sebagai person, individu yang kadang-kadang perlu aware terhadap kepentingan siapa nih ya, kepentingan kita atau kepentingan yang lebih luas yang sedang kita bela sekarang, seperti itu. Jadi ini adalah konsep yang perlu kita pahami bersama-sama dan kita perlu aware di keseharian kita. Ini juga adalah salah satu contoh yang bagaimana sih membangun ekosistem satuan pendidikan. Jadi karena tidak hanya akan per individu siswa saja, tapi di ekosistem juga kita berusaha untuk mulai sedikit demi sedikit membangun sebuah lingkungan yang nyaman, lingkungan yang berintegritas, lingkungan yang transparan, yang jujur, yang fair, yang akuntabel. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya ada keteladanan, anak-anak bisa melihat Bapak Ibu gurunya sangat luar biasa, karakternya juga sangat bisa dicontoh, mudah-mudahan para peserta didik juga mengikuti jejak Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ini juga salah satu gambar di mana gurunya telat, akhirnya ditutupin gerbang sama kayak siswa. Jadi nggak ada diskriminasi antara siswa dan murid, siswa dan guru, seperti itu. Kemudian apa sih indikatornya? Kita menganggap bahwa pendidikan korupsi itu sudah berhasil gitu ya, atau sudah on the track. Jadi kalau kita lihat misalnya materi insersi pendidikan ini sudah dipakai nih sebagai materi pendidikan karakter di semua jenjang. Kemudian materinya sudah terinsersi, digunakan dengan keluasan yang diinisiasi masing-masing pengguna. Jadi sudah ada inisiatif yang ternyata nggak hanya materi yang standar saja, tapi sudah mulai diluaskan. Kemudian ada praktek-praktek baru di masing-masing daerah. Kadang-kadang kita melihat daerah A, wah ada praktek ini, daerah B ada praktek ini, kadang-kadang disesuaikan dengan budaya masing-masing daerah gitu. Jadi ada sekolah di Bali yang ada upacara di setiap waktu tertentu, kemudian mereka nanam pohon di situ, kemudian membersihkan lingkungan di situ. Jadi kadang-kadang berbaur dengan kebudayaan setempat dengan kearifan lokal yang juga mulia gitu. Jadi kebiasaan anak-anak. Kemudian lulusannya ternyata bisa menjadi teladan di lingkungannya. Nah, itu juga sangat luar biasa. Kemudian sudah ada mulai kolaborasi program-program anti korupsi antar sekolah, kolaborasi dengan daerah lain, mungkin juga dengan praktisi profesional, mungkin ada kolaborasi yang ternyata ini mendukung banget nih dengan program pendidikan anti korupsi. Kemudian ada inovasi pendidikan yang secara organik dan udah inovasinya itu udah update gitu ya, aktual, sesuai dengan kekinian, misalnya anak-anak milenial, mungkin yang udah sangat anak-anak Gen Z ini kan sangat medsosnya udah ini banget ya, mungkin lebih terampil di medsos kadang-kadang dibandingkan dengan bapak ibu gurunya atau orang-orang yang sudah dewasa seperti kita, itu inovasi anti korupsi bisa masuk dalam hal-hal seperti itu. Jadi campaign atau kampanye anak-anak bisa berkreasi di situ. Kemudian selanjutnya nah ini
Karena Karena memang kenapa kita perlu bangun dari sejak sekolah gitu ya, karena memang tidak ada orang berintegritas yang tiba-tiba jadi berintegritas. Nggak ada yang pejabat dari yang awalnya dulu, yang awalnya dulu kebiasaannya, karakternya kurang bagus gitu, tiba-tiba ketika jadi pejabat dia berintegritas gitu, dia langsung tahan terhadap godaan, langsung mengantisipasi konflik kepentingan, terus dia jujur, transparan, dan tiba-tiba menjadi teladan gitu, agak susah sepertinya. Karena memang pendidikan karakter itu butuh dididik, butuh dilatih, butuh dibiasakan dari rumah, dari lingkungan, dari sekolah. Dan itu pun menjadi resep dari membangun budaya anti korupsi dengan pembiasaan dan dengan keteladanan. Dan ini menjadi peran yang luar biasa vital gitu ya bagi Bapak Ibu dan para pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Jadi ini Bapak Ibu materi-materi yang mungkin nanti bisa di-download dari sini. Ada mungkin jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan, "Wah, saya butuh nih materi pendidikan anti korupsi buat diinsersi, butuh inspirasi nih," misalnya. Ibu bisa langsung klik tautan ini bit.ly/directory PAK. Boleh dicatat nanti Bapak Ibu kalau sedang mencari inspirasi nih, apa nih itu bisa Bapak Ibu dapatkan di sini. Nah, ada beberapa buku dan materi yang tersedia. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hal yang bisa dipetik, dan kami tentunya berterima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi anti korupsi, menjadi generasi yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farid. Kurang lebih 45 menit Ibu menyampaikan paparan, dan insya Allah kami di ruangan secara luring sangat serius memperhatikan, dan Bapak Ibu para kepala sekolah dan tadi paparan Ibu adalah sebuah insersi. Jadi kita inisiatif untuk melakukan insersi ini di Mapel PPKN. Nah, mohon arahan untuk silabus karena mungkin saya mohon maaf belum membuka ya Bu ya materi yang Ibu sampaikan tadi di bit.ly tadi. Untuk silabus kalau kita mau melakukan insersi Bu, mungkin di materi PPKN ataupun di pendidikan agama itu apakah sudah tersedia silabus dari pusat? Kalau ada mungkin nanti kami mohon untuk sumbernya. Kemudian yang kedua untuk value-nya sendiri Bu, karena di paparan Ibu value itu memang beririsan ya Bu ya dengan pembangunan karakter yang lain, misalnya anti perundungan dan sebagainya. Nah, yang untuk core value sendiri dari yang pendidikan anti korupsi itu mohon arahannya dan di mana bisa diakses. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk satu lagi dari luring ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk dari ruangan ini. Sebelum saya nanti alihkan untuk yang Bapak Ibu kawan-kawan yang secara daring. Terima kasih Bu Erit. Demikian dari sesi luring, Ibu bisa langsung tanggapi, bisa langsung memberikan jawaban seperti yang digandaki oleh penanya. Saya tidak menyimpulkan Ibu karena Ibu sudah bersama. Matur nuwun. Terima kasih Pak.
Terima kasih banyak Ibu Vera dari SMA 1 Surakarta. Luar biasa ini jadi sudah mulai ada gerakan-gerakan nih dari SMA 1 Surakarta. Ada sosialisasi saat belajar anti korupsi ya Ibu ya. Kemudian dari inspektorat dari Kompak juga ada. Nanti saya juga waktu ke Jawa Tengah sempat ketemu juga dengan teman-teman Kompak. Kemudian juga akan dilakukan insersi anti korupsi di mata pelajaran, khususnya rencananya di PPKN dan agama ya Ibu ya. Nah ini betul Ibu, jadi nanti Ibu bisa mendapatkan buku panduannya. Jadi di Direktori PAK tadi, di Tautan tadi juga ada buku panduan untuk SMA di mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk agama juga ada kalau tidak salah buku-buku dari Kementerian Agama yang terkait. Kemudian Ibu kalau ingin mendapatkan inspirasi juga dari sekolah lain yang melaksanakan hal yang sama, Ibu bisa buka di jaga.id. Beberapa sekolah sudah membuat akun, di Jawa Tengah juga sudah ada beberapa yang membuat akun di jaga.id. Di situ ada implementasi pendidikan anti korupsi. Nanti mungkin melalui narahubung yang beberapa kontak WA dengan saya, dengan Ibu yang kalian kontak, mungkin akan saya kasih linknya juga, supaya bisa masuk ke Jaga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sekolah-sekolah dari berbagai daerah yang melakukan insersi anti korupsi. Misalnya kalau Ibu Vera saya pengen yang PPKN dan agama, itu ada di situ juga yang menerapkan hal yang sama, dan ada RPP-nya juga. Jadi Ibu bisa klik, Ibu bisa buka mereka melakukan apa saja. Beberapa juga mencantumkan foto kegiatan-kegiatan gitu. Jadi nggak hanya dokumen saja, tapi ada juga beberapa mencantumkan foto dan video. Nah, di situ Ibu bisa lihat contoh-contoh penerapannya. Banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi kita, yang ternyata memang luar biasa inisiatif dan semangat-semangat sekolah-sekolah ini dalam menginsersi pendidikan anti korupsi di mata pelajaran yang ada, termasuk di PPKN dan agama. Nanti akan saya sampaikan linknya melalui narasumber yang sempat berhubungan dengan saya ya Ibu. Nanti kalau Ibu bisa lihat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Mungkin itu, oh iya tadi Ibu juga menanyakan core value pendidikan anti korupsi ya Ibu. Jadi kalau mungkin Ibu atau Bapak pernah mendengar Jumat bersepeda kakak. Jadi kalau pernah mendengar itu tentu tahu 9 nilai anti korupsi. Jumat itu jujur, mandiri, kemudian ada adil gitu ya Ibu, jujur, mandiri, adil, kemudian ada disiplin, berani, kerja keras. Itu juga salah satu value yang patut kita ajarkan kepada anak-anak. Arti daripada misalnya adil. Adil itu kalau menurut jenjang SMA anak-anak yang sudah mulai berpikiran kritis, nalarnya sudah mulai terbangun dengan baik, itu adil itu tidak hanya bisa diartikan sebagai kita membagi sesuatu sama rata gitu ya, misalnya. Tapi adil itu bisa diartikan sebagai social justice. Jadi bahwa keadilan sosial, fairness, di mana hati kita itu merasa tergerak dan merasa ingin membela orang yang kita lihat diperlakukan tidak adil, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak yang sudah SMA itu sudah mulai nalar pikirnya sudah mulai berkembang gitu ya, baik gitu, dan sudah mulai diperkenalkan dengan hal seperti itu. Jadi yang kita anggap sebagai core value, jujur, misalnya adil, disiplin, kemudian berani itu juga berarti berani memutuskan sesuatu ketika ada dilema etik di dalam diri seseorang. Ketika di dalam diri siswa, aduh dilema nih misalnya, saya hari ini ulangan tapi semalam begadang gitu ya, habis nonton bola atau apa, dilema banget nih mau belajar tapi hari ini ulangan, nyontek nggak ya? Nah, itu kita berani nggak ya memutuskan hal yang benar di antara dilema etik yang terjadi di dalam diri kita pada saat itu. Itu mahasiswa SMA sudah bisa mulai diajarkan value seperti itu.
Jadi mungkin itu jawaban dari saya untuk Ibu Vera. Semoga ada manfaatnya dan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Pari dan tepuk tangan Bapak Ibu, ya, luar biasa. Dan sesi berikutnya Bapak Ibu kami silahkan dari Bapak Ibu yang berada di kantor masing-masing. Barangkali ada yang perlu dikomunikasikan kepada Ibu Pari terkait dengan materi yang tadi sudah dipaparkan. Kami buka untuk sesi pertama ini untuk 2 pertanyaan atau 2 ungkapan yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Silakan Ibu pertama adalah Ibu Sunarni. Satu lagi. Belum ada. Baik, terima kasih. Kita awali dulu kepada Ibu Sunarni. Mohon untuk bisa memperkenalkan diri dan sekaligus menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan secara jelas dan singkat. Saya persilakan Ibu, silakan. Oh, belum ada. Keluar ini Bu. Terpental Ibu. Barangkali mungkin sinyalnya agak kurang mendukung atau mungkin kondisi cuaca yang sedang sayup-sayup mau hujan deras ini Bu. Ya beda. Di sini kalau ini alhamdulillah baik, tapi ini di Semarang kondisinya juga mendung. Silakan ada yang lain dari para Ibu Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, ada yang disampaikan kepada Ibu Pari terkait dengan materi hari ini. Ini materi yang cukup bagus dan sekaligus sangat implementatif nanti di sekolah masing-masing. Dan tadi Ibu juga sudah menyampaikan terkait dengan insersi dan ada di mata pelajaran PPKN dan agama. Tentu akan kami laksanakan Ibu dan sekaligus mengawali kegiatan-kegiatan pendidikan anti korupsi yang ada di Jawa Tengah. Ya, Bu Ani. Kelihatannya ini Ibu, Bapak Bapak Turyanto dari SMA 1 Guntur, Kabupaten Demak ini. Silakan Pak Turyanto, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf Ibu, ini mau bertanya dan sekaligus mau menyampaikan apa ya kejadian yang kami hadapi di lapangan sekarang. Yang pertama tentang pendidikan karakter anti korupsi ini sebenarnya sudah lama kita giatkan di sekolah termasuk di dalam pembelajaran. Tapi kadang-kadang di tingkat sekolah ini ada semacam benturan kepentingan atau apa. Contohnya seperti ini Bu. Jadi dalam pembiayaan sekolah kita hanya mengenal 2, yaitu BOP dan BOS. Yang mana BOP sudah jelas penggunaannya, BOS pun juga sudah jelas penggunaannya sesuai juknisnya. Nah, kadang-kadang yang terjadi pada saat pengadaan barang atau jasa, ini kan di situ melekat pajak. Pajak ini ketika melekat pajak itu sudah persentasenya sudah kita ketahui bersama 9%. Di situ celah kerawanan mungkin bisa terjadi. Seharusnya hanya sekian persen, mungkin pajaknya bisa lebih dari itu, sehingga timbul kerawanan di situ. Pernah ada wacana ketika bantuan dana pemerintah yang berujung BOS itu sekaligus sudah dipotong pajak, sehingga ketika sekolah membelanjakan itu sudah sesuai dengan harga yang ada di panduan begitu, tidak diingatkan lagi ataupun di markup lagi karena untuk membayar pajak. Nah, ketika sekolah mau menyodorkan kepada penyedia jasa atau barang untuk dinaikkan untuk membayar pajak, itu kadang-kadang kita risih
karena sudah ada tanggapan miring, oh ini kok harganya sekian, mintanya sekian, padahal itu clear untuk bayar pajak. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi disampaikan tentang kepentingan. Contohnya begini, ada penyedia jasa atau barang dengan kualitas yang sama. Yang satu memberikan diskon, yang satu tidak. Kecenderungan sekolah, mohon maaf Ibu, itu akan memilih yang menyediakan diskon. Karena apa? Fakta di lapangan di sekolah itu, pembiayaan itu ternyata tidak hanya untuk yang sudah tertera di juknis. Contoh gini, ketika kita sudah clear 0 pungutan, 0 rupiah di sekolah, tapi dari berbagai instansi lain atau organisasi masih menjalankan iuran-iuran yang melibatkan siswa. Ada pramuka lah atau apalah atau itu. Kita sampaikan kepada institusi atau organisasi itu, alhamdulillah ada yang menerima, ada yang belum bisa menerima. Karena kewenangan beda, kita di provinsi, yang lain mungkin ikut kabupaten. Dan itu tidak hanya sekali 2 kali. Belum lagi yang dari LSM atau lain sebagainya itu, sehingga sekolah punya pemikiran bagaimana untuk mengatasi biaya hubungan kita dengan instansi lain juga tidak buruk, juga baik. Akhirnya kita memilih penyedia barang dan jasa yang memberikan diskon itu untuk menutupi hal-hal yang tidak kita duga. Nah, ini yang kami tanyakan. Hal seperti itu menurut pandangan dari Ibu di KPK bagaimana sekolah memilih penyedia barang jasa yang menyediakan diskon atau cashback untuk menutupi biaya-biaya yang tidak mungkin diambil dari bos atau BOP, termasuk penyediaan sarana. Misalkan contoh lagi, kantin mau ambruk, di juknis bos beberapa saat lalu tidak ada rehab kantin, tidak ada ya. Padahal mau ambruk kan, jadi mau dikemanakan, dibiarkan ambruk, membahayakan sesuatu juga. Nah, itulah yang kami rasakan di sekolah, sehingga ini momen yang sangat penting dan spesial kami sampaikan pada Ibu. Demikian Ibu, terima kasih dan kami sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bu Badut, langsung aja monggo biar efektif waktu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Turyanto dari SMA 1 Bungkut. Luar biasa nih pertanyaannya dari praktisi yang tahu betul bagaimana kondisi di lapangan. Kadang-kadang kita kan nggak kebayang betapa ribetnya mengatur pendanaan di sekolah, kesulitan-kesulitan di sekolah. Nah, dengan penyampaian dari Pak Turyanto ini kita juga sudah mulai belajar bagaimana itu kesulitan di lapangan itu tidak semudah itu ya. Jadi seperti misalnya kalau di pengalaman Turyanto di sekolah juga ada pembenturan kepentingan, ada pajak yang harus dibayarkan, dan ternyata juga muncul kerawanan karena misalnya pajak yang harus dibayar sekian menjadi sekian gitu ya. Dan kalau bisa sih untuk bos sekaligus sudah dipotong pajak aja lah gitu ya, daripada di sekolah harus repot misalnya seperti itu. Tapi pengaturan bos itu ada di Kemendikbud yang seperti itu ya, mungkin sudah ada pertimbangan tertentu dari Kemendikbud. Nah, untuk misalnya kewajiban sekolah untuk kemudian membayarkan pajak yang kemudian waduh jadi kayak nggak enak ya, kok ini jadinya jumlahnya dinaikkan untuk persentase pembayaran pajak misalnya. Kita nggak enak misalnya dituduh untuk buat apa nih uangnya misalnya seperti itu. Padahal kita bisa menyampaikan saja bukti potong pajaknya gitu ya, misalnya di copy disampaikan gitu ya. Ini kita nggak macam-macam loh gitu misalnya. Ketika kita mengutamakan akuntabilitas, kita membuktikan bahwa kita tuh nggak ada kepentingan apa loh secara pribadi dari ini, kita nggak ada memasukkan sesuatu ke kantong kita pribadi. Itu biasanya kalau di KPK secara umum aman gitu ya Bapak, ketika nggak ada kepentingan pribadi yang kemudian uang dari bos misalnya atau ada sesuatu yang kemudian masuk ke kita. Ketika kita sampaikan ini loh ada bukti potong pajaknya, supaya tidak ada tuduhan macam-macam, kita bisa membuktikan pengeluaran kita itu buat apa saja dengan bukti-bukti yang ada. Kalau kita masih ragu terkait dengan pengelolaan keuangan, pajak dan lain-lain,
dan mungkin kemudian ada problem yang cukup kompleks, kita bisa bicara dengan pihak inspektorat, atau kita bisa bicara dengan pihak BPKP yang ada di daerah-daerah yang tentunya paham dengan pengelolaan keuangan dan bagaimana cara menyajikannya secara akuntabel supaya kita tidak kemudian timbul masalah di kemudian hari. Kemudian untuk pertanyaan kedua juga menarik, kasusnya ada penyedia barang misalnya kualitasnya sama, yang satu ngasih diskon, yang satu tidak menyediakan diskon gitu ya. Kita biasanya milihnya yang menyediakan diskon begitu ya, untuk nanti keperluan ada sekolah apa gitu misalnya. Nah, ketika diskon itu kemudian digunakan untuk kepentingan sekolah, kembali lagi untuk kepentingan, bukan kepentingan pribadi, misalnya, oh ada kantin mau ambruk nih, bahaya nih buat anak-anak kalau nggak diperbaiki, segera diperbaiki, kemudian itu buat memperbaiki kantin loh, bukan untuk kepentingan saya gitu misalnya. Itu menjadi hal yang ini bukan konflik kepentingan gitu ya. Ini untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan anak-anak juga misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian ketika ada instansi kebutuhan untuk instansi lain, saya nggak tahu secara detail kebutuhannya apa, tapi misalnya ada kebutuhan yang memang sangat diperlukan tapi tidak ada tuh di juknis misalnya untuk keperluan itu, kita harus membuat pengeluaran itu. Nah, ketika ada dilema-dilema seperti itu, sebetulnya pembuat kebijakan, dukungan dari pembuat kebijakan itu sangat penting. Jadi kita yang berada di tataran bawah sebagai pelaksana kadang-kadang butuh naungan gitu ya, butuh assurance dari pihak-pihak yang berwenang, dari pihak-pihak yang memiliki bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan. Sebetulnya kebijakan di daerah kita ini seperti apa? Boleh nggak orang-orang kemudian meminta sesuatu kepada sekolah yang mana sekolah memang nggak punya dana untuk itu gitu. Ketika kebijakan itu dibuat dan disosialisasikan, kita yang berada di tataran praktisi tentu akan merasa lebih aman dibandingkan kita harus berupaya bersihap ke sana kemari mencari pendanaan untuk membayarkan sesuatu yang bukan tanggung jawab kita sebetulnya. Kita butuh perlindungan dan kebijakan dan payung dari pihak-pihak pembuat kebijakan di daerah kita. Kebijakannya seperti apa? Tolong ini diatur juga supaya orang-orang yang kemudian mengganggu gitu dalam tanda kutip itu paham bahwa sekolah itu tidak dalam kapasitas untuk itu. Jadi mungkin seperti itu sedikit tanggapan dari saya, Pak Durianto. Tetap semangat ya Pak. Luar biasa ini Durianto nih, problematika. Lain satu buntut. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bu Bari dan Nun Sewu Bu Bari. Memang fenomena yang disampaikan oleh Pak Durianto itu memang benar adanya di lapangan, dan kita sebagai praktisi di lapangan tidak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali ya, aturan kepentingan itu akan muncul di sana. Tapi saya menggarisbawahi apa yang Ibu sampaikan, yang penting tidak ada kepentingan pribadi yang masuk sehingga mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan kepala sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Yang disampaikan kepada Bapak Sudarto dari SMA 1 Karanganom Klaten. Silakan Bapak untuk langsung disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarto dari yang saya tanyakan untuk pembahasan anti korupsi dan sebagainya. SMA kami sudah mengadakan sebelum kemarin sudah dengan kantin kejujuran anak berusaha sendiri, kemudian bersajawan musiknya sendiri ya. Sebelum kemarin untuk saat ini karena baca jadi dan akan lakukan insya Allah. Kemudian yang kedua tentang adanya konflik kepentingan begitu paham sepenuhnya ya, karena di tim kami ada tim belanja. Padahal tim belanja itu kan kadang-kadang untuk membedakan nanti pajak
PP 21 dan PP 22. Nah, kadang-kadang itu yang wajib menunjukkan pajak itu dari tokonya atau memang dari kita memberikan pajak kepada dan untuk konflik kepentingan, kadang-kadang kita sudah melakukan kerjasama dengan model toko tersebut itu tidak ada. Terus kita menunjukkan ada di tempat kami, kita tunjukkan toko yang sudah ada barangnya dan siap. Apakah itu termasuk yang menunjukkan tempatnya? Apakah itu termasuk kepentingan atau bukan? Mohon jelasannya. Terima kasih Pak Sudarno. Monggo Bu Barit, silakan. Ya, terima kasih Pak Sudarto dari SMA 1 Karangan Klaten atas pertanyaannya dan juga apresiasi sekali sudah dari sebelum pandemi ada kantin kejujuran ya Pak. Jadi siswanya bisa ngambil sendiri, bisa nyusui sendiri, itu sama kayak di kantin kami. Sama juga kantinnya, kantin kejujuran ya. Sama kayak di teman-teman SMA 1. Jadi, kalau misalnya terkait dengan konflik kepentingan, ketika kita misalnya hanya menunjukkan tokonya ya Pak ya, misalnya di sini toko yang ini nggak ada menunjukkan, nggak apa-apa Pak, hanya menunjukkan. Menginformasikan nggak masalah, barangnya ada, harganya masuk, kualitasnya masuk, dan kita juga nggak ada komisi apa-apa juga dari toko gitu ya, hanya menginformasikan saja, itu nggak apa-apa Pak, untuk masuk konflik kepentingan, jadi monggo saja kalau misalnya kita punya informasi dan kita nggak punya kepentingan apa-apa terhadap tokonya payu atau nggak payu ya, kita juga nggak untung gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak, monggo saja kalau itu nanti asalkan barangnya memang sesuai spek gitu ya, standarnya bagus. Begitu mungkin kira-kira tanggapan dari saya, mudah-mudahan kantin kejujurannya bisa jalan lagi Pak. Dan mudah-mudahan pembelinya nggak nomboi yang nyusuin banyak. Terus Pak Moderator. Terima kasih Barit dan Bapak Ibu yang saya hormati. Barangkali ada lagi secara daring dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili yang perlu dikomunikasikan dengan Bu Barit. Silakan. Insya sudah. Barangkali dari luring ada lagi yang perlu dikomunikasikan. Ibu, saya moderator, tapi nanti juga ingin bertanya sekaligus nih nanti. Tapi ini ada lagi Bu dari luring, ada yang mau dikomunikasikan ke Bu Barit. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Bu Humi dari SMA Negeri 1 Kendal. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah yang terakhir tadi, sekolah kami juga sudah berusaha untuk menjadi sekolah berintegritas dengan berbagai program yang sudah kami siapkan untuk anak-anak. Selain kantin kejujuran, kami juga mengkampanyekan sekolah integritas ini dengan membuat jingle integritas. Sehingga setiap istirahat anak-anak diputarkan lagu untuk menguatkan karakter, mengingatkan anak-anak dengan lagu-lagu jingle kami itu. Selain itu juga ada duta integritas. Cuma permasalahannya ternyata menanamkan karakter itu tidak mudah. Di kantin kejujuran kita juga kadang merugi. Walaupun kadang di lain waktu itu uangnya juga berlebih. Mungkin hari itu anak nggak punya uang, itu masih berpikir positif gitu Bu. Mungkin hari ini anak-anak mau ngambil kembalian nggak cukup uangnya. Terus mungkin nggak jadi bayar gitu ya. Terus di lain hari baru dia bayar. Tapi memang kita pernah benar-benar merugi, kita juga jujur ke anak-anak. Kita sampaikan dengan jujur karena kita maksud menanamkan kejujuran. Kita hari itu kita nggak buka kantin kejujurannya, kita tulis kantin kejujuran menangis. Gitu. Karena memang hari itu kita benar-benar merugi. Saya nggak tahu itu anak atau mungkin
ya sekolah gitu ya, guru karyawan, saya tidak menuduh sih. Mungkin anak yang memang benar-benar hari itu membutuhkan dan tidak punya uang. Jadi kita memang selalu berusaha berpikir positif, Bu. Gitu. Walaupun kadang ya, ini kalau gini terus gimana ya? Semangat, semangat, semangat. Dan kita hanya bisa seperti itu. Mungkin Ibu bisa memberikan arahan ke kami apa yang harus kami lakukan, karena penanaman karakter itu ukurannya sangat sulit. Hasilnya mungkin tidak hari ini, ke depan, apalagi tadi ada kalimat yang disampaikan di PowerPoint Ibu itu mengenai ini tadi sebentar, logika anti korupsi. Tidak ada koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor. Semua sudah dibiasakan dari kecil. Mungkin secara tidak sadar dari orang tua, ini sangat ini ya Bu, menjadi koreksi diri kita, orang tua, lingkungan, atau bahkan sekolah. Ini yang jadi kepikiran kita, bagaimana kita bisa menanamkan pendidikan anti korupsi. Yang jelas memang saat ini kita masih sok merugi hidup dengan kantin kejujuran. Mohon arahannya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tidak jujur, Bu, sehingga pokoknya Bu Karin. Iya, terima kasih Bu Heni. Salah satu, Masya Allah luar biasa nih. Usahanya sebetulnya sudah banyak untuk menjadi sekolah berintegritas. Ini ada kantin kejujuran, ada kampanye sekolah integritas, ada jingle integritas juga. Setiap anak diputarkan, setiap istirahat ya diputarkan lagu. Kemudian ada duta integritas. Ini kalau Ibu sekolahnya sudah punya akun di jaga.id bisa dimasukkan, itu jadi salah satu praktek baik yang bisa jadi inspirasi sekolah lain di daerah-daerah lain juga di Indonesia. Nah, ini kantin kejujuran, makanya tadi saya sempat bilang wah ini kantin kejujuran takutnya nanti rugi nih, ada yang nombokin ini siapa. Nah, kalau kadang rugi kadang untung, saya nggak tahu pada akhirnya balance atau enggak. Nah, kalau misalnya benar-benar sempat rugi dan nggak balance gitu, mungkin kalau untuk saya ya, Bapak Ibu guru itu sebenarnya udah punya insting nih, kira-kira siapa nih yang juga untuk berbuat seperti itu. Biasanya instingnya Bapak Ibu guru itu agak tajam ya sama murid-muridnya. Kadang-kadang ada mungkin tenaga yang nonton itu pura-pura nggak lihat misalnya seperti itu ya, tapi sebenarnya observasi bagaimana anak-anak berperilaku di kantin kejujuran itu tuh bisa jadi petunjuk gitu mereka siapa yang kemudian berulang. Kalau mungkin ada di tetangga yang sudah sangat lapar gitu, nggak punya uang, mungkin sekali aja kan. Tapi kalau kemudian ada yang berulang, itu perlu agak jadi refleks gitu ya. Jadi ada bendera merahnya nih. Sebenarnya tidak mandatkan ke Pak Agus, tapi saya tetap harus ikut bertindak karena apa? ya. Ketika kita sudah tahu oknumnya, kita mungkin nggak perlu kelihatan cantik ya. Kita mungkin satu dua tenaga pendidik sekali-kali nongkrong aja pura-pura nggak lihat. Kemudian sempat tahu ada yang berulang seperti itu. Mungkin kita kemudian ketika sudah yakin betul siapa siswanya yang siswa yang melakukan itu bisa temui tanpa diketahui oleh teman-temannya atau pihak lain gitu. Secara pribadi kita ajak bicara tanpa membuat dia merasa malu di hadapan banyak temannya, karena khawatirnya ketika kita memperingatkan itu di hadapan teman-temannya, dia akan merasa malu dan traumatik terhadap peraturan gitu ya. Jadi bahkan mungkin benci takutnya sama bapak ibu gurunya kalau dibuat malu di hadapan teman-temannya. Dia mungkin bisa jadi berubah dengan kata-kata yang manusiawi dan di ruangan yang tertutup yang orang tidak bisa lihat gitu ya. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang baik dia bisa menjadi sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
mungkin seperti itu. Jadi mungkin agak effort buat Bapak Ibu guru yang kantin kejujurannya merugi, kita perlu agak spend waktu untuk observasi beberapa kali, lihat-lihat siapa kira-kira, terus kita ajak ngomong baik-baik dari hati ke hati gitu dengan anak-anak. Karena kadang-kadang anak nakal itu nggak nakal secara sengaja gitu ya, tapi dia mungkin melihat dari lingkungan sekitarnya, kemudian dia secara tidak sadar terinternalisasi dalam dirinya dan menganggap itu biasa. Tapi kalau pendidiknya mengatakan bukan, itu bukan sesuatu yang baik dan dibiasakan, itu bisa menjadi pencegahan dan mudah-mudahan ke depannya ucapan Bapak Ibu guru di satu hari itu pada anak itu bisa membekas di seumur hidupnya. Begitu mungkin. Terima kasih Ibu atas upayanya, kami sangat apresiasi. Terima kasih Bu Farid dan Bapak Ibu yang saya hormati, memang kantin kejujuran itu perlu dilengkapi dengan CCTV. Gitu. Kalau udah CCTV kelihatannya sudah aman itu, ya sebagai observasi dan sekaligus mendeteksi anak-anak yang tidak jujur. Bapak Ibu yang saya hormati, yang secara daring dan atau luring, barangkali ada lagi yang secara daring yang perlu disampaikan, monggo Pak Joko Prayitno, kami persilahkan. Silakan. Aku yang ya sih, nggak perlu kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau hujan langsung. Halo, bisa bisa gitu Ji langsung, Ji. Oke, terima kasih. Ini dari SMA Negeri 1 Semarang, dari Pak Joko. Memang kami di Bina Pendidikan sangat setuju kali. Departemen kita saja namanya Departemen Pendidikan Tidak Pengajaran. Berarti esensinya, prinsipnya dari Bina Pendidikan adalah memang pertama yang kita pegang ini adalah karakternya. Maka insersi untuk ke mapel-mapel di pembelajaran itu memang sangat perlu sekali. Ada cumanya Bapak atau Ibu dari KPKTI, cumanya adalah kita di Bina Pendidikan itu kadang sebagian masyarakat atau orang tua wali tidak menerima kelupas didik anaknya, terutama untuk kejujuran, karena namanya makanya gue kok sudah menjabat di pejabat hilang semangat gue. Aku besok mending facial basic terus tuku krime misalnya gitu dari kata kayak gitu. kejujuran atau jujur itu. Oleh karena itu, makanya aku seneng banget. Ini kan saya kan didik anak nggak sinkron, Mbak. dia berangkat dari kita masing-masing, mungkin adalah dari agama masing-masing. Agama masing-masing. Oleh karena itu, kalau seandainya kita guru saat memberikan pendidikan anak, itu contoh real, misalkan saya yang mungkin mendidiknya anak itu kebanyakan dari latar belakang agama, misalkan anak tadi sudah pada sholat subuh belum, ini untuk mengecek hanya satu kejujuran, misalnya ada anak ternyata satu kelas itu ada yang belum sholat kejujuran. Terus kemudian saya minta tolong ke masjid dulu untuk sholat subuh. Nah itu sebagian anak tidak firman itu. Kemudian juga saat sholat Jumat, ayo cepat sholat di masjid, sholat Jumat. Ada yang tanya juga rekan kami, kamu agamanya apa? Islam, dan sebagainya. Intinya juga untuk melatih karakter tadi. Oleh karena itu, kalau ini yang saya tanyakan untuk Ibu terutama, bagaimana untuk kami guru-guru, terutama juga guru SMA ini yang sudah harus bisa mengarahkan anak betul-betul integritasnya tinggi sekali, karena mereka tidak lama lagi nanti akan masuk perguruan tinggi, tidak lama lagi nanti setelah lulus akan masuk ke dunia kerja. Nah, bekal yang sangat kuat adalah karakter tadi. Bekal yang sangat adalah karakter tadi. Oleh karena itu, karena kita juga berpengalaman, barusan mungkin kita sudah masuk ke berita yang sudah kita dengar kemarin, ternyata kalau ada guru yang tidak diterima oleh orang tua, cara didiknya dikirain malah bullying, dikirain malah memaksa. Akhirnya kami itu malah menjadi dampak yang negatif, menjadi yang menerima sanksi. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko, monggo Bu Farid. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bayangin kasih nih, Pak Joko ini proposal dari kegiatan SMA podcast 1 beneran ya. Kayaknya banyak SMA 1 dari Ya aku sedih banget. Ya ampun. Nah, itu tadi Dari Pak kepala Joko, jadi memang betul saya saya katanya setuju menguatkan anak Pak, kecil gitu pendidikan keliran kuat sebenarnya aku setuju. mahasiswa itu memang kita harus memegang karakternya seperti Pak Joko sampaikan tadi. Cuman memang kadang-kadang sebagian masyarakat atau mungkin orang tua kadang tidak paham cara mendidik anaknya gitu ya. Kadang mungkin dikira bullying atau apa gitu ya. Padahal gurunya sebetulnya ingin membiasakan muridnya gitu ya untuk menanamkan karakter-karakter. Nah, tadi Pak Joko bertanya bagaimana nih untuk sebagai guru SMA yang untuk bisa mengarahkan anak supaya menjadi berintegritas. Gimana? Jangan udah bisa bikin pertanyaan sekarang. Nah, bagus dong. Jadi yang penting sekali bagaimana membangun karakternya anak itu sebetulnya keteladanan. Jadi kita bisa mengatakan A, B, C, D, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini. Tetapi akan kuat kalau gurunya juga seperti itu. Akan kuat misalnya gurunya juga online kok untuk mengajar. Gurunya juga tidak ada jam kosong tidak jelas, selesainya mulainya juga seperti itu. Gurunya juga tidak terlambat, gurunya juga mengatakan dengan jujur ketika dia berkomitmen untuk melakukan sesuatu dia juga melakukannya gitu ya. Jadi mood itu nggak hanya mengetahui dan tataran mengetahui, tapi juga dia melihat teladan dari gurunya itu luar biasa. Kemudian gurunya juga berupaya melakukan pembiasaan atau habituasi. Jadi kalau murid SMA itu sudah mulai kritis, makin dewasa terus pikirannya udah mulai kritis. Mungkin dari usia dini SD dia nggak banyak bicara, tapi dia banyak melihat, banyak mengkopi. Tapi ketika dia sudah SMA, dia udah mulai kritis dan biasanya bisa mengekspresikan pikiran kritisnya itu ke orang dewasa di sekitarnya. Jadi ketika dia mulai kritis, aku disuruh jujur, aku disuruh adil, disuruh disiplin. Kenapa orang di sekitar nggak melakukan itu? Nah, anak SMA itu udah bisa melihat itu. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak adalah dengan mencontohkannya gitu ya. Anak-anak tuh kritis banget, anak SMA juga sudah mulai akan menghadapi dunia nanti ketika dia sudah kuliah, sudah harus mandiri, mereka juga makin kritis. Ketika sudah masuk dunia kerja, bekal, contoh teladan dan pembiasaan dari Bapak Ibu gurunya itu sudah tertanam dalam dirinya sejak dia SMA. Mudah-mudahan dia nggak hanya tahu, tapi juga terbiasa dan yakin bahwa orang-orang dewasa di sekitarnya juga mencontohkan hal yang baik gitu ya, sehingga dia yakin oh emang konsisten nih, memang oke banget nih Bapak Ibu guruku. Dan supaya pendidikan kita diterima, mungkin ada yang mengira bullying atau apa, mungkin karena saya kurang paham detail kasusnya seperti apa, mungkin kita memang berusaha tadi seperti mungkin di kantin kejujuran misalnya tadi case-nya kita rugi, kita tahu nih anak ini dia biang keroknya misalnya, tapi kita nggak menghukum dia secara fisik, bahkan kita nggak ngasih tahu dia di hadapan teman-temannya sehingga dia nggak malu gitu ya. Dan kadang-kadang kita harus hati-hati kita mencap anak kamu, anak nakal, kamu anak jujur, kamu malas, kamu nggak disiplin, itu bisa tertanam dalam benak anak dan betul-betul bisa jadi seperti itu. Kata-kata ibu gurunya itu bisa jadi agak sakti nih. Anak-anak kalau dicap seperti itu takutnya oke emang gue anak bandel, kata bu guru juga gue juga begitu, kata pak guru aku anak malas, nakal, nggak disiplin gitu. Ya udah aku kayak gitu aja. Kadang-kadang anak itu muncul rebelnya, muncul berontaknya gitu seperti itu. Jadi apalagi ini udah SMA gitu ya, karakter anak macam-macam. Jadi kita pendekatannya juga dengan pendekatan anak yang sudah mulai dewasa gitu, nggak mencap dan apalagi secara fisik gitu ya. Kita tetap perlakukan dengan baik, dengan kata-kata yang baik, karena mereka juga mencontoh perilaku baik itu dari Bapak Ibu gurunya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Pak Joko dan teman-teman pendidik lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Farid. Bapak Ibu yang saya hormati, panjang diskusi kita pada pagi hari ini dan tentu banyak hal yang sudah kita pelajari dan
beberapa diksi-diksi dari Bu Barit bisa menjadi pedoman ketika kita nanti menjalankan tugas di sekolah masing-masing. Ibu Barit, kami ini yang ada luring adalah Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau-beliau ini semua yang nanti akan mengkrit terkait dengan pendidikan anti korupsi yang masuk ke dalam pelajaran atau yang akan dimasukkan kepada Bapak Ibu guru di kelas. Tadi Ibu ngendiko bahwa insersi itu kan ada di PPKN dan agama Ibu. Nah ini kan teman-teman mata pelajaran yang lain bagaimana? Kan begitu. Jangan-jangan mata pelajaran yang lain itu, mohon maaf angkat tangan, itu bukan tugas saya kok Bu, itu tugasnya guru PPKN dan guru agama. Gimana ini Bu? Monggo, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang tanggung jawab melakukan insersi pendidikan anti korupsi dan pendidikan karakter itu nggak hanya dibebankan pada mata pelajaran PPKN dan agama ya. Jadi mungkin memang relevansinya kalau orang lihat, wah ini yang paling relevan dengan pendidikan karakter adalah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Tapi sesungguhnya semua pelajaran itu bisa dihubungkan dengan pendidikan karakter seperti itu ya. Jadi misalnya tadi kalau SMA mungkin ada pelajaran akuntansi. Ketika dia melihat, aduh aku nggak balance ya debit kredit ya udahlah aku manipulasi di sebelah sini saja. Itu bisa jadi kita mengajarkan kamu harus jujur, kamu harus hitung bener ya, ini jangan-jangan ada yang hitungnya gitu, jangan cuma ditambal di sisi akun yang ini gitu misalnya. Atau mungkin matematika, gimana cara menghitung kalau kamu dikasih uang segini, kamu beli segini, kamu balikinnya harus segini ya, itu adalah perbuatan yang jujur. Jangan sampai misalnya kamu bilang uang untuk bayar misalnya harus membeli sesuatu, ternyata yang dikembalikan tidak sejumlah yang kamu hitung ini gitu. Jadi kayak ibu gurunya itu atau bapak gurunya itu menambahkan pesan-pesan dalam pelajaran yang ada gitu. Mungkin oh ini perhitungannya benar nih, kamu uang sisanya 100.000 misalnya. Nah kalau kejadian di sehari-hari kamu dapat uang kemudian belanja ada kembaliannya, kira-kira kamu beliin, kamu jajani, kamu masuk ke kafe beli kopi karena rasionalisasinya adalah kamu udah capek, atau kamu balikin ke ibumu. Nanti kalau misalnya ibumu memang mau ngasih sesuatu ya kamu dapat, tapi kamu dengan jujur gitu. Saya seperti itu. Ada beberapa hal yang kita bisa selip-selipkan dalam pesan-pesan kepada anak-anak meskipun itu tidak di pelajaran kewarganegaraan dan pelajaran agama. Meskipun dua pelajaran itu juga sangat penting untuk kita insersikan nilai-nilai integritas ya Bapak Ibu, tapi pelajaran lain kita tidak boleh lupakan, dan kreativitas dari Bapak Ibu guru nih yang sangat penting untuk wah aku masuk di sisi mana nih untuk membangun karakter anak-anak supaya pesan itu tersampaikan, itu juga sangat penting. Saya yakin Bapak Ibu guru punya kreativitas dalam memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam pelajaran apapun gitu ya. Mungkin itu sedikit tanggapan saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu guru sekalian. Baik, terima kasih Bu Berit dan Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang secara luring ataupun secara daring. Karena mengingat waktunya juga insya Allah terus berjalan Bapak Ibu, dan kita tiba waktunya di sesi akhir. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada para audien bahwa pembelajaran pendidikan anti korupsi itu diinsersikan ke mata pelajaran. Tentunya ini tidak bisa dipaksakan. Mengapa tidak bisa dipaksakan? Karena harus disesuaikan dengan value-value yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, kita harapkan sekolah masing-masing untuk terus membumikan tentang disiplin perilaku-perilaku untuk tidak melakukan perbuatan curang, sehingga kehidupan kita di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh perilaku yang sekarang sedang terjadi. Ketika perilaku sekarang sudah baik, insya Allah di masa mendatang kehidupan kita juga akan semakin membaik. Ibu Berit yang saya hormati dan kepada Bapak Ibu para audien, sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Bu Berit yang hebat sekali ini. Kapan-kapan Bu Berit monggo katuran tindak ke Jawa Tengah, bisa beraudiensi, bisa bersilaturahmi dengan kami yang ada di Jawa Tengah. Dan sekali
Sekali lagi saya sebagai moderator tidak ingin menyimpulkan karena Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sekolah masing-masing itu insya Allah sudah pinter, sudah pandai, hanya perlu disiplin untuk melaksanakan nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf Bu Berit apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi matur nuwun dan selamat menjalankan aktivitas terusnya nggih, dan kami tunggu Bu di Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih Bapak juga di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata-kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matur nuwun. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh audiens baik yang luring ataupun yang daring. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin pamit wabarakatuh. lagi, Bapak Ibu.